Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Semoga kalian semuanya sehat walafiat. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Bagaimana teman-teman? Sudah pada tahu nggak nih? Neti semakin kesal ya setelah melihat drama busuk yang diperagakan oleh si tukang tipu. Pura-pura sakit, pakai kursi roda. Begitu dibebaskan oleh kejaksaan ya, dia langsung sehat walafiat dan sehat bugar. Kata netizen, kenapa kau tidak pura-pura metong saja sekalian? Biar sekalian dimakamkan. Sakit hati neti ini menurut saya sangat beralasan ya, karena saya pun sampai saat ini masih jengkel ya. Sangat jengkel ya, setengah mati kepada manusia yang dua ini. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Kalau mau berani itu jangan kepalang tanggung, gitu kan? Kalau mau berani jangan kepalang tanggung, terutama saya, gitu ya. Kayak apa sih rasanya di penjara, gitu ya? Pasti enak itu, makanya saya pengen, gitu kan. Halo. Dokter Diva, apakah hari ini sehat, Dokter Diva? Apa pesannya, Dok? Ini pelayanan mas. Ya, siap. Iya, ini sebetulnya adalah doa yang dikabulkan oleh Tuhan teman-teman ya. Jadi keinginan yang dibangun di alam sadar hingga mempengaruhi alam bawah sadar, kemudian dikabulkan oleh Tuhan. Tetapi yang bikin jengkel adalah ternyata yang bersangkutan ditangguhkan penahanannya. Ini yang bikin jengkel, sangat menjengkelkan. Lanjut. Ya saya sebagai dokter kan tahu bagaimana menjaga kesehatan. Kami masih muda, gitu loh. Kami masih muda dan kami secara mentally juga insya Allah diberikan kekuatan. Tetapi kan tidak terjadi pada Pak Jokowi. Nah yaitu, pura-pura sakit, ngaku sebagai dokter, tahu bagaimana cara menjaga kesehatan. Tapi, begitu di penjara, langsung pura-pura sakit, pakai kursi roda. Begitu penangguhan penahanannya dikabulkan oleh pihak kejaksaan, langsung sehat bugar. Ini sebetulnya dokter, pemain drama gitu kan. Sangat-sangat menjengkelkan. Lanjut. Inilah kawan gaya jurus si tukang fitnah ini. Kemarin dia sehat-sehat saja. Ya, sekarang dia dipapa, digendong naik kursi roda. Ya kan? Di sini kita ataupun Polda Metro Jaya jangan mau dengan cara jurus tipu muslihat orang ini. Itulah jurus-jurus tipu-tipuan orang ini. Kemarin dia gagah. Selama ini dia membuat narasi-narasinya begitu luar biasa gagahnya. Sekarang proses pengamanannya langsung dia sakit dan dipapa, digendong duduk ke kursi roda, kawan. Itu otak licik orang ini semua, ya kan? Inilah membuat kita rakyat Indonesia bertambah panas melihat semua si tukang fitnah ini, kawan. Caranya itu loh, membuat jurus-jurus tipu muslihatnya itu, ya kan? Jadi maksudnya orang ini memfitnah, menghina, merendahkan Pak Jokowi dan mencemarkan nama baiknya. Mereka dibiarin, tidak diproses hukum, itu maksudnya. Mana orang ini yang menghina, memfitnah, merendahkan Bapak Jokowi, tapi orang ini juga yang meminta Bapak Jokowi yang harus dipenjarakan. Kan gitu. Jadi orang ini kalau ngomong semua terbalik-balik. Jadi kalau orang ini ngomong asal ngomong aja,
tanpa memiliki bukti yang benar. Itu kawan. Makanya bangsa kita ini jadi gaduh, ribut gara-gara rombongan si Roy Panci ini semua. Kalau memang kalian itu mau menuntut ijazah Bapak Jokowi itu benar palsu, dibuat di Pasar Pramuka, seharusnya bukan kalian yang menuntut itu, tidak punya hak kalian untuk itu. Yang menuntut itu adalah UGM Gajah Mada sana. Karena nama kampusnya yang dicemarkan. Gitu ya. Tapi karena ini sudah disepakati orang-orang ini semua, narasi-narasinya itu harus dilakukan supaya mereka dapat proyek besar. Semua cara dihalalkan orang ini kawan. Jadi orang ini kira selama ini Bapak Jokowi tidak akan melaporkan mereka. Sesudah tahu mereka Bapak Jokowi melaporkan mereka, barulah mereka itu tidak karuan lagi, macam-macam lah tuduhannya itu. Kan gitu kawan. Jadi supaya kita paham cara-cara licik orang ini semua. Ya kan? Tapi yakinlah, walaupun seperti itu dibuat caranya, karena Polda Metro Jaya itu ataupun hukum kita itu tidak bodoh. Ya kan? Jadi ini kan permainan anak kecil ini, permainan orang ini. Dalam hal ini. Itulah kalau menurut saya ya. Selama ini kan segitu garangnya dia mengatakan, saya mau katapeli otak Jokowi. Itulah kata si Tipa ini. Dan kami sudah menjadi gila dengan Roy Panci hanya untuk menghancurkan Jokowi. Jokowi itu otaknya kecil, mau saya katapelin. Tetap dia kan. Dan dia mengatakan, saya pengen di penjara. Rasanya enak itu di penjara. Pengen dirasain katanya. Sesudah dia hanya diamankan, langsung dia masuk kursi roda kawan. Di manakah pertanggungjawaban ngomongan si Tipa ini? Sama sekali tidak ada. Yang penting dia keluar-keluar tanpa memiliki bukti yang benar. Seperti itu kawan. Salam dari saya, pembela kebenaran. Ya, kita sebetulnya sama-sama tahu ya. Bahkan kucing pun kalau dia bisa ngomong, ditanya itu bisa jawab. Ah, bohongan itu bang, mana ada sakit macam kayak gitu. Ya, semua orang memang mungkin saja pernah mengalami sakit ya. Tapi kan kita bisa melihat ya, orang itu benar-benar sakit ataukah pura-pura sakit. Iya toh? Iya. Dan sepertinya si dokter Mangkrak, si Dewa Panci itu pura-pura saja. Itu hanya tipu muslihat ya. Namanya saya sendiri kan juga memang tipu-tipu begitu ya. Siapa sih bang yang namanya tipu-tipu? Ya nggak tahu juga lah. Pokoknya itulah. Dan menjengkelkan karena sekarang yang bersangkutan sudah dibebaskan. Ya, bukan dibebaskan sebetulnya. Penangguhan penahanan. Dan itu bikin jengkel sekali. Kita hanya bisa berharap bahwa sidang segera dilaksanakan di pengadilan. Dan melahirkan sebuah vonis untuk mereka yang selama ini suka mencaci, memaki, menghina, dan memfitnah. Lanjut. Dua orang ini melawan Jokowi. Mereka menuduh Pak Jokowi pakai jasa palsu dan kemarin mereka itu langsung ditahan oleh polisi dan terbukti mencemarkan nama baik Pak Jokowi. Dan mereka terbukti loh. Dan mereka juga punya drama kemarin. Mereka itu sakit. Bahkan dikabarkan dokter Tifa yang perempuan ini, dia itu mengalami stres berat karena kasus ini. Akhirnya masuk rumah sakit Kapolri dan dijaga ketat, takutnya mereka kabur. Makanya dari dulu mereka berdua ini harusnya seperti Pak Rismon. Pak Rismon kan udah minta maaf ke Pak Jokowi ini. Minta maaf karena udah tuduh Pak Jokowi itu pakai jasa palsu. Tapi mereka berdua itu sok berani. Kalau mereka itu punya bukti Pak Jokowi itu pakai jasa palsu. Akhirnya masuk penjara mereka berdua ini. Tapi ada pengacara yaitu Hotman Paris. Kalau kalian tahu dia menyatakan harusnya polisi jangan tahan mereka itu di penjara. Maksudnya gimana itu Pak? Maksudnya Pak Hotman Paris itu Roy Suryo sama Dr. Tifa itu jangan tahan di penjara, harusnya tahan di kota, kalau nggak tahan di rumah. Ini Pak Hotman Paris sepertinya itu bela mereka berdua gitu dalam kasus ini. Walaupun Pak Hotman Paris menyatakan saya tuh netral dalam kasus ini, tapi aku menduga kalau Hotman Paris itu bela mereka berdua dan tuduh Pak Jokowi pakai ijazah palsu. Gimana tanggapan kalian guys? Ya itu, kok bisa-bisanya membela itu. Ya. Seharusnya kan harus bersikap netral. Walaupun saya ya sebetulnya kecewa lah dengan Pak Jokowi ya. Karena
dengan cara tidak menunjukkan ijazahnya atau tidak memberikan klarifikasi sejak awal. Nggak perlu menunjukkan memang, tapi mengklarifikasi sejak awal menurut saya itu akan lebih baik gitu ya. Walaupun itu tidak wajib. Tapi kalau Pak Jokowi memilih tidak membuat klarifikasi, ya itu juga haknya Pak Jokowi. Tetapi kan ujung-ujungnya itu akhirnya itu bikin masyarakat jengkel, dongkol. Karena ini memang agenda politik, dan yang menuduh ini seharusnya sudah dipenjara karena lobi-lobi tertentu, akhirnya itu ditangguhkan penahanannya. Itu bikin masyarakat jengkel gitu ya. Gak ngerti lah pokoknya gimana cara saya menyampaikannya. Lanjut. Pak, enak kan sudah menggunakan rompi oren dan di penjara gitu loh, rasain. Itulah enaknya di penjara gitu loh. Saya bilang sudah berkali-kali jangan pernah lawan orang baik seperti Pak Jokowi. Masih. Tapi sudahlah, rasain lah Dr. Tipa, itulah enaknya Hotel Prodeo gitu. Kami rakyat Indonesia mendukung Anda di penjara sama Rosuryo. Syukurin. Ya, ditahan dulu Bang ya, syukurinnya karena yang bersangkutan saat ini sudah bebas lagi, ditangguhkan penahanannya, hanya dikenakan wajib lapor dan tidak boleh melakukan perbuatannya lagi, mengulang perbuatannya. Dalam hal ini mungkin yang dimaksud adalah mencaci, memaki, menghina, memfitnah Jokowi di media sosial, di acara televisi, dan lain sebagainya. Tapi saya justru berharap ya yang bersangkutan ini mengulangi perbuatannya. Karena penangguhan penahanan itu kan pasti ada penjamin. Jadi penjamin ini menjamin bahwa yang bersangkutan itu tidak melakukan perbuatannya lagi. Ya. Nah, saya berharap yang bersangkutan melakukan perbuatannya lagi agar yang menjamin ini dipenjara. Ya. Ini harapan saya. Lanjut. Dengan Dr. Tifa adalah pekerjaan piyata. Purnawirawan TNI Sugeng Waras. Ya. Ini Bapak satu ini, ya kan? Udah pensiun pun masih gaya-gayaan, lagi bicara aja pun menggeletar udah. Tapi gayanya itu macam betul aja. Pak Sugeng yang terhormat, Bapak itu duduk saja di rumah, istirahat Pak. Umur pun udah maghrib. Ya, jangan banyak-banyak memfitnah. Ini ya Sugeng Waras ini dia tak terima karena si Roy sama si Tipa ditangkap. Jadi dia menyalahkan ya Kapolri sama satu lagi Tito Karnavian. Kata dia, purnawirawan semua jangan melihat PBB, lihatlah kita sebagai warga negara Indonesia. Maksudnya apa itu Pak? kata dia, saya ingin menyampaikan kegeraman saya. Udah minum obat belum Pak? Minum obat dulu biar gak geram. Nanti takut aku ya kan? Pas lagi ya kan? Saya ingin menyampaikan kegeraman saya. Sangkin lah ya semangatnya terkincit pula dan celana. Kata dia, tentang dahsyatnya kekacauan negara dan bangsa Indonesia ini. Yang bikin kacau siapa Pak? Yang bikin kacau kan kalian semua, laskar-laskar tak berguna yang ingin memakzulkan wakil presiden. Terus kata dia kan, saya ingin mengutarakan apa sebenarnya yang terjadi dan apa sebabnya yang terjadi. Saudara, jangan keliru. Yang keliru apa? Saya memahami, memaklumi bagi yang kurang jelas sehingga terfokus menyalahkan Prabowo. Yang nyalahkan Pak Prabowo siapa Pak? Dari pihak kalian yang menyalahkan Prabowo Subianto. Ya, Bapak ini pandai kali bersilat lidah. Kok bisa jadi purnawira? Kok bisa jadi TNI Bapak dulu? Lagi pun gak usah gaya-gaya kali Pak. Bicara tuh slowly Pak, slow, relax. Jangan mentang-mentang mantan TNI ya kan, udah pensiun pun merasa ya kan diri hebat. Padahal sudah menggeletar Pak, suara pun sudah berubah. Tara yang mau dibanggakan, sudah jadi rakyat biasa. Tetapi kata dia, saya ingin menjelaskan keadaan yang sebenarnya. Dari tadi mau kau jelaskan, gak jelas-jelas juga. Kenapa negara terjadi seperti sekarang? Terkait terhadap
Oh, terakhir katanya. Terakhir tentang penangkapan terhadap Roy Suryo dan Dr. Tipa. Sebenarnya yang jadi biang kerok pemerintah sekarang adalah pertama, Kapolri Sigit Listio Prabowo. Listio Sigit Prabowo, Bapak. Ya kan? Kedua, Mendagri Tito Karnavian. Biang kerok, ya, di pemerintah saat ini adalah kalian semua, laskar-laskar tak berguna yang harusnya sudah menikmati hari tua, tapi berkoar-koar, hanya mungkin tidak mendapatkan jabatan atau cuan kalian sudah tak ada. Bukan Listio Sigit ataupun Tito Karnavian. Buktinya mereka sekarang ini masih menjabat, Kapolri satu, Mendagri satu. Lah Anda sendiri siapa sekarang? Hanya rakyat biasa. Uang pensiun pun masih makan dari pemerintah, tapi berkoar-koar seolah-olah ya kan kau yang paling patennya. Saudara, ngomong udah aku bilang tadi, udah menggeletar. Duduk aja di rumah, bebek ramal, ya. Itulah problem kerok yang membuat kekacauan negara ini. Problem biang kerok di negara Republik Indonesia ini adalah kalian semua. Ya, para pendukung Prabowo Subianto di 2019 yang waktu sekarang ini setelah Pak Prabowo mendapatkan jabatan sebagai presiden, kalian tidak mendapatkan jabatan. Jadi kalian itu sebenarnya sakit hati kepada Prabowo Subianto. Jadi biang keributan di negara Republik Indonesia ini adalah kalian semua. Laskar-laskar tak berguna yang kemarin sibuk menuntut, ya kan, supaya tuh Gibran diturunkan. Jadi Pak, nggak usah menjilat Prabowo Subianto, karena Prabowo Subianto pun tidak percaya sama kalian semua. Saudara, kata dia, sesungguh-sungguhnya, nggak ada sesungguh-sungguhnya Pak, sesungguhnya Prabowo memiliki putih yang sangat lembut. Apa putih yang sangat lembut Pak? Uban atau apa? Makanya sering mengatakan, satu lawan berat, satu kawan yang berkhianat berat, apalagi menghadapi beberapa lawan. Saudara, saya sampaikan tertangkapnya Roy Suryo dan Dr. Tipa adalah pekerjaan. Entah apa kata dia. Ya, nggak jelas, kumur-kumur dia bicara. Ini bukan pencapaian polisi, tapi ini mencerminkan keinginan Jokowi. Kepinding. Sejak kapan Pak Jokowi menginginkan si Roy itu sama si Tipa itu ya ditangkap? Itu memang sudah kesalahan daripada si Roy dan si Tipa, makanya dia ditangkap. Mantan TNI tapi bengak minta ampun, menyalahkan Jokowi. Kau salahkan si Roy sama si Tipa biar bisa menjaga lisannya untuk tidak memfitnah mantan presiden terbaik di negara Republik Indonesia ini. Ingatkan sama Bapak ya, Bapak mantan purnawirawan, jabatan Joko Widodo jauh lebih tinggi daripada Anda. Jadi sopan sikit. Seorang mantan purnawirawan TNI bicara kumur-kumur, bukannya menunjukkan sikap yang baik, tapi membela orang yang salah. Malu pada diri sendiri. Ngomong aja sudah menggeletar, tapi sok-sokan. Dulu waktu kau menjabat ya kan, nggak tahu kita macam mana kau sombongnya. Sekarang sudah pensiun jadi rakyat biasa pun sombong yang tak ampun kau. Jadi kata dia kan, sebenarnya Prabowo saya yakin hati halusnya terasa, hanya dia tidak bisa apa-apa karena di lingkungannya semua orang-orang Jokowi. Prabowo Subianto adalah presiden, ya, tidak mengurusi masalah si Roy Panci dan si Tipa. Banyak urusan Prabowo Subianto. Saya bukan omong kosong, kau bukan omong kosong, tapi tong kosong nyaring bunyinya. Hai seluruh para purnawirawan, tegakkan dadamu, busungkan dadamu. Pak ngomong aja udah menggeletar, sosokan pula tegakkan dadamu. Ya, busungkan dadamu. Macam mana mau dibusungkan? Udah tua, udah mampus pun. Udah penyakit lagi, ya kan? Udah saatnya minum obat, istirahat di rumah, banyak-banyak beramal. Tinggal menunggu panggilan. Sok-sok pula, busungkan dadamu. Jalan pun udah payah, nggak busung dari mana? Putar otakmu. Ini saatnya kita tidak diam. Dulu kemana aja kau? Kenapa baru sekarang kau putar otak? Dulu kemana kau? Kita harus turun menangkap Listio Sigit Prabowo dengan Karnavian. Salah Listio Sigit sama Karnavian apa mau kau tangkap? Kau yang cocok ditangkap, provokator.
Inilah otaknya Jokowi. Otak kau tak ada menuduh Pak Jokowi, ya. Kita tidak bisa menangkap Jokowi tanpa menangkap dua orang itu. Kalau ada kesalahan Jokowi Dodo boleh ditangkap. Kalau orang tak ada kesalahannya, macam mana kau menangkapnya? Kau siapa? Cuman mantan purnawirawan yang menggeletar-geletar sok pula pakai kacamata hitam. Nampak kali bengaknya. Sok mau menangkap Listio Sigit karena pian sama Pak Jokowi. Kemudian baru tangkap Jokowi dan makzulkan Gibran. Pak Tua, tobat kau, ya. Jangan mimpi kau bisa memakzulkan Gibran Rakabuming Raka. Gibran Rakabuming Raka itu dipilih oleh rakyat Indonesia, bukan suka-suka kau aja untuk memakzulkannya. Lagipun punya kekuatan apa kau? Ngomong aja menggeletar, aku bilang. Ya kan, sok gaya-gayaan kau, takut aku tergincir dalam celana. Gibran anak haram konstitusi hanya karena keputusan MK yang nomor 90 tahun 2023 itu membawa Gibran. Gibran bukan orang apa-apa, Gibran bukan anak apa-apa. Kasihan pemuda-pemuda pelajar kita, para profesor kita yang hebat-hebat itu hanya dikalahkan dengan seorang Gibran yang tolol, yang bernarkoba. Kau yang orang tua tolol, bengak nak mampus. Kau suka atau tidak suka, ya mau atau tidak mau, Gibran adalah wakil presiden yang patut kau hormati. Walaupun kau lebih tua daripada Gibran, tapi Gibran adalah orang nomor 2 di negara Republik Indonesia ini. Kau bilang pula wakil presiden Gibran tolol, padahal diri kau sendiri yang tolol. Orang-orang tua purnawirawan bengak menyontohkan perkara tak baik kepada generasi muda. Tobat kau, ya. Udah. Tuh, nikmati aja uang pensiun kau. Istirahat di rumah. Ingat, umur udah maghrib. Kerjanya cuman ya provokator, menebar kebencian. Paham kau, Gibran itu wakil presiden, akan bekerja sampai selesai masa jabatannya. Paham kau, Pak Tua? Ya itulah makanya. Jadi di Indonesia ini bukan hanya orang baik ya yang banyak didukung. Orang jahat juga banyak sekali pendukungnya. Bahkan si mantan-mantan purnawirawan yang udah ngomong aja udah nggak jelas ya kan, udah menjelang stroke stadium 8 itu masih aja koar-koar dan membela orang-orang yang salah. Ya tapi itu adalah sebuah pilihan ya, mau membela siapapun pilihan, mau membela orang yang salah juga pilihan. Cuma intinya dalam kasus ini ya masyarakat Indonesia sangat kecewa karena si Dokter Mangkrak dan Dewa Panci akhirnya itu dibebaskan dengan istilah itu penangguhan penahanan ya. Jadi bukan dibebaskan sebetulnya, penangguhan penahanan. Tetapi apapun itu istilahnya, itu sangat menjengkelkan. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis pendapat Anda di kolom komentar, baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf yang sebesar-besarnya ya jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.